Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ula adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Dulunya Al-Ula adalah ibu kota Lihyanites kuno, Dedanites, dan menjadi kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad. Selain itu, di kota ini terdapat Madain Saleh, yaitu situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh orang-orang Nabatean dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Lantas, bagaimana sejarah Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan paling dihindari Nabi Muhammad? Dibangun oleh Nabatean, wilayah Al-Ula tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula sendiri berada di jalur Dupa, Incense Road, yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Tsamud dari kerajaan Dedanite, kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2. Sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh kerajaan Lihyan yang dipimpin oleh dinasti Nabatean secara turun-temurun. Dinasti Nabatea berkuasa hingga sekitar tahun 106 sampai ibu kota mereka, Petra, ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatea kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Dalam mitologi Arab, Al-Ula merupakan daerah berhantu yang dihuni oleh jin dan roh jahat. Sejumlah sumber menyebut stigma tempat berhantu atau terkutuk yang melekat pada Al-Ula berkaitan dengan kisah kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Ulama sekaligus sejarawan Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas al-Anbiya, kaum Tsamud menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya karena melanggar larangan menyembelih unta betina milik Nabi Saleh alaihi salam yang menjadi salah satu mukjizatnya. Mereka juga meminta Nabi Saleh alaihi salam untuk mendatangkan azab, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Tsamud dan membinasakannya. Kaum Tsamud sendiri dikenal dengan orang-orangnya yang pandai memahat, mengukir, dan dalam pertukangan, sebagaimana dikatakan dalam buku situs-situs dalam Al-Quran, dari banjir Nabi Nuh hingga Bukit Tursina. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW sempat menghindari kota Al-Ula yang menjadi saksi kehidupan kaum Tsamud tersebut. Beliau mempercepat langkahnya saat melewati Al-Ula dalam perjalanan menuju Perang Tabuk. Al-Ula merupakan kota permukiman kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa kaum Tsamud dan kotanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab mengerikan karena menolak dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Saleh. Bangsa Tsamud yang diperkirakan hadir di wilayah tersebut setidaknya pada tahun 715 sebelum Masehi, itu sayangnya memiliki akhlak yang buruk dan tidak mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa yang penuh kesombongan dengan gaya hidupnya yang foya-foya, mabuk-mabukan, berzina, hingga melakukan tindak kejahatan. Bahkan bangsa Tsamud melakukan penyembahan berhala yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Dan akhirnya Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Secara harfiah, Madain Saleh diartikan sebagai kota Saleh. Saleh adalah nabi kaum Tsamud yang membangun rumahnya di tebing-tebing daerah itu. Kisah Nabi Saleh alaihi salam ini salah satunya termaktub dalam surat Hud ayat 61 sampai 68 yang artinya, dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka, Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi, tanah, dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya
kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Nabi Saleh kemudian memerintahkan kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan tobat dari Nabi Saleh tidak digubris oleh bangsat Samud. Mereka meremehkan dakwah Nabi Saleh dan menantang Nabi Saleh agar mengeluarkan unta betina dari balik gunung. Nabi Saleh dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil mengeluarkan unta dari balik gunung dan menyerahkan pada kaumnya agar menjaga unta itu. Tapi kaum Samud durhaka, mereka malah menyembelih unta itu. Perintah dan ajaran Nabi Saleh sudah tidak ditaati oleh bangsa Samud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dan menurunkan azabnya berupa gempa bumi dahsyat dan petir yang menghancurkan Madain Saleh serta membinasakan kaum Samud. Ulama tafsir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaum Samud selain Nabi Saleh alaihi salam beserta orang-orang yang mengikutinya. Riwayat lain bercerita bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu mempercepat langkah ketika berada di daerah Madain Saleh atau Al-Hijr ini. Rasulullah pun meminta sahabatnya untuk mempercepat langkah kaki mereka meski beberapa di antaranya sedang minum dan memasak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Rasulullah juga meminta para sahabat untuk tidak memakan dan meminum air dari daerah itu. Kisah tabu atau larangan memasuki tempat maupun wilayah yang terkena azab juga tertulis riwayat Al-Bukhari. Beliau berkata, "Jangan masuk ke tempat orang-orang yang diazab kecuali kalian menangis. Kalau tidak menangis, jangan masuk ke tempat mereka agar musibah mereka tidak menimpa kalian." Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar juga disebutkan, sesungguhnya para sahabat bersama Rasulullah berhenti di Hijr, tempat tinggal kaum Samud. Mereka mengambil air minum dari sumur-sumur mereka dan membuat adonan makanan dari air tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menumpahkan dan memberikannya untuk makanan unta dan memerintahkan mereka untuk minum dari sumur tempat unta Nabi Saleh minum. Dalam kezaliman kaum Samud, Allah juga memperlihatkan mukjizat Nabi Saleh. Meskipun Nabi Saleh alaihi salam didustakan dan diingkari oleh kaumnya, Nabi Saleh tetap berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah semata. Hingga akhirnya kaumnya merasa bosan dengan ajakan Nabi Saleh dan meminta untuk didatangkan bukti atas kebenaran kerasulannya. Mereka meminta didatangkan unta dari sebuah batu dengan ciri-ciri putih, tinggi, sedang hamil kembar 10 bulan. Dan jika keluar, mereka berjanji akan beriman. Namun, perlu diketahui bahwa itu hanyalah argumen bagi mereka agar tidak beriman dengan meminta kepada Nabi Saleh melakukan sesuatu yang mustahil. Nabi Saleh kemudian sholat dan berdoa kepada Allah, kemudian meminta unta seperti yang diinginkan oleh kaumnya. Lalu, Allah kabulkan doa Nabi Saleh dengan mengeluarkan unta dari batu persis seperti yang disyaratkan. Ternyata, setelah nampak mukjizat tersebut bagi kaum Samud, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman dan sebagian besar yang lain tetap kafir. Quran Surat Al-A'raf ayat 79 dan tafsir Ibnu Katsir bab 3 nomor 440. Demikianlah orang yang sejak awal tidak menghendaki keimanan, mukjizat sehebat apapun tidak akan bisa membuat mereka beriman. Bahkan Nabi Saleh dianggap tukang sihir, sebagaimana firman mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 153. Kaum Samud mulai jengkel terhadap pantangan dan peraturan terhadap unta Nabi Saleh. Quran Surat Asy-Syu'ara
ayat 155. Maka mereka dan 9 pembesar kaum Samud berencana membunuh unta Nabi Saleh. Quran Surat An-Naml ayat 48. Lalu ada seorang wanita tua membuat sayembara bahwa siapa saja yang berani membunuh unta Nabi Saleh, dia boleh memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri. Disebutkan dalam buku tafsir bahwa orang yang bangkit membunuh unta tersebut adalah Qaddar bin Salif. Hadis riwayat Bukhari. Lantas laki-laki tersebut berdiri membunuh unta tersebut. Allah Ta'ala berfirman ketika orang yang paling celaka bangkit di antara mereka. Quran Surat Asy-Syams ayat 12. Dan Allah juga berfirman, lalu mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta itu. Karena itulah Tuhan membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Quran Surat Asy-Syams ayat 14. Ketika mendengar kabar untanya telah dibunuh, Nabi Saleh alaihi salam sangat sedih. Kemudian Nabi Saleh mendatangi mereka dan memberikan peringatan tentang azab yang akan datang 3 hari ke depan. Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, karena itu hari-hari terakhir kalian di dunia, dan sesungguhnya siksaan akan turun pada kalian setelahnya. Penjelasan tafsir Muyasar, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Walaupun mereka menyesal karena telah membunuh unta tersebut, karena sudah merasa tanggung, mereka berencana juga membunuh Nabi Saleh. Dan Allah berfirman, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 50. Pada malam harinya, mereka mendatangi rumah Nabi Saleh untuk membunuhnya. Tetapi sebelum niat mereka tercapai, Allah mengutus para malaikat untuk menghujani mereka dengan batu hingga kepala mereka pecah. Demikianlah Allah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang ingkar. Demikianlah kisah dari Al-Ula, tempat di mana Allah menurunkan azab kepada kaum Samud. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.